Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariski Febrianti dari Prodi Akuntansi kelas C dengan nomor NIM 2102009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Solehatur Rohmah dari Prodi Manajemen C dengan nomor NIM 2101040. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin tentang unsur karya ilmiah. Ada 10 unsur yang harus kita pahami. Yang pertama adalah judul, kedua daftar kata kunci, ketiga abstrak, keempat pengantar, kelima alat dan bahan, keenam hasil, ketujuh diskusi, kedelapan referensi, kesembilan lampiran, dan yang terakhir memformat konvensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul. Penggunaan judul pada karya ilmiah harus sesedikit mungkin, tetapi secara akurat harus menggambarkan isi dari karya tulisan tersebut. Jadi, pada karya ilmiah ini, judul harus spesifik. Contohnya, pada penelitian spesies atau bahan kimia tertentu, maka spesies ataupun bahan kimia tertentu ini harus disebutkan di dalam judul. Poin selanjutnya ada daftar kata kunci. Daftar kata kunci memberikan peluang untuk menambah kata kunci yang digunakan oleh layanan pengindeks abstrak selain yang sudah ada dalam judul. Penggunaan kata kunci yang bijaksana dapat meningkatkan kemudahan pihak yang berkepentingan dapat menemukan tulisan kita. Poin selanjutnya yang ketiga yaitu abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau tujuan utama dan ruang lingkup penyelidikan di mana ini tidak dijelaskan dalam judul. Abstrak yang baik memungkinkan pembaca untuk mengidentifikasikan konten dasar suatu dokumen dengan cepat dan akurat. Abstrak ini meringkas hasil dan kesimpulan pokok secara ringkas. Jadi, hindari informasi yang tidak perlu dan jangan ulangi informasi yang sudah terkandung dalam judul. Selanjutnya ada pengantar atau pendahuluan. Pendahuluan dimulai dengan memperkenalkan pembaca ke literatur terkait. Kesalahan umumnya adalah memperkenalkan penulis dan bidang studi mereka secara umum tanpa menyebutkan temuan utama mereka. Fungsi pendahuluan di sini adalah untuk menetapkan signifikasi pekerjaan kita saat ini. Setelah memperkenalkan literatur terkait dan menunjukkan perlunya penelitian saat ini, kita harus menyatakan dengan jelas ruang lingkup dan tujuan. Poin yang kelima yaitu alat dan bahan serta metode. Tujuan utama dari alat dan bahan adalah untuk memberikan detail yang cukup bagi pekerja yang kompeten untuk mengulangi studi kita dan memproduksi hasil. Sedangkan metode ilmiah mengharuskan hasil yang kita teliti dapat memberikan dasar untuk pengulangan studi oleh orang lain. Jika metode yang kita gunakan adalah metode baru, maka kita harus memberikan semua detail yang diperlukan untuk mengulanginya. Namun, jika kita menggunakan metode yang telah diterbitkan sebelumnya, kita hanya perlu menuliskan nama metode dan referensi literatur yang perlu diberikan. Poin selanjutnya ada hasil. Di bagian hasil, kita merepresentasikan temuan kita, sajikan data, dicerna, dan dipadatkan dengan tren penting, diekstrasi, dan dijelaskan karena hasilnya terdiri dari pengetahuan baru yang kita kontribusikan kepada dunia. Penting agar ketemuan kita dinyatakan secara jelas. Bagian yang ketujuh yaitu diskusi. Pada bagian diskusi, kita harus membahas prinsip-prinsip apa yang telah ditetapkan atau diperkuat melalui generalisasi apa yang ditarik dan bagaimana temuan kita dibandingkan penelitian sebelumnya. Diskusi ini harus bertumpu pada bukti yang disajikan di bagian hasil. Pastikan pada bagian ini harus membahas tujuan penelitian dalam diskusi dan membahas pentingnya hasil. Sebisa mungkin, kita mengakhiri bagian ini dengan ringkasan atau kesimpulan singkat tentang pentingnya penelitian tersebut. Selanjutnya ada referensi.
Daftar referensi harus berisi semua referensi yang dikutip teks tetapi tidak lebih. Sertakan dengan setiap rincian referensi penulis, tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal atau buku dan tempat penerbitan buku, volume, dan nomor halaman. Poin yang ke-9 adalah lampiran. Lampiran adalah bagian penunjang yang ada dalam karya ilmiah. Pada bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran instrumen penelitian, daftar tabel, daftar gambar, daftar bagan, dan lampiran pendukung lainnya yang dapat memberikan penjelasan pada pembaca mengenai karya ilmiah yang dibuat. Untuk poin yang terakhir ada memformat konvensi. Sebagian besar publikasi memiliki pedoman tentang pengiriman dan persiapan naskah. Pastikan kita membaca paduan ini kepada penulis sebelum mengirimkan tulisan kita sehingga kita dapat mempresentasikan karya tulis kita dalam format yang tepat untuk dipublikasikan. Sekian dari saya, itu beberapa poin-poin tentang unsur karya ilmiah. Semoga ilmu tadi dapat bermanfaat untuk belajar kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.